Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada sementara orang Kristen bertanya, apakah memberi persembahan persepuluhan dan buah sulung, yaitu hasil pertama bekerja, itu wajib dilakukan? Pertanyaan tersebut mengindikasikan bahwa orang yang bertanya memahami kekristenan dengan pola pikir agama yang berdasarkan hukum, padahal kekristenan berdasarkan kasih karunia. Bagi agama yang berdasarkan hukum, semua aspek ibadah termasuk persembahan dipahami sebagai kewajiban yang harus dilakukan dengan tepat sebagai syarat atau alat untuk membebaskan diri dari murka Allah. Oleh karena itu, takut dihukum atau takut celaka kalau tidak memberi persembahan atau memberi persembahan tetapi tidak tepat seperti hukum agama menjadi motivasi orang dalam melakukannya. Sebaliknya, kekristenan yang berdasarkan kasih karunia memandang setiap aspek ibadah termasuk persembahan sebagai ucapan syukur karena telah diselamatkan dari murka Allah oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Maka dalam konteks kasih karunia, pertanyaan tadi menjadi tidak relevan, sebab bagi orang yang sudah menikmati kasih karunia, jangankan 10% atau hasil pertama bekerja, seluruh hidup kita pun kita serahkan kepada Tuhan. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Artinya, persembahan harta hanya merupakan bagian kecil dari persembahan hidup yang kita berikan dalam bentuk kehidupan yang berkenan kepada Tuhan setiap saat dimanapun kita berada. Tanpa mempersembahkan hidup, persepuluhan, buah sulung, dan lain-lain tidak ada artinya. Kita mengakuinya ataupun tidak, faktanya bukan hanya 10% maupun buah sulung, seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Jadi, Tuhan mau memakai seberapapun, itu adalah haknya. Kita justru harus bertanya, berapa persen dari semua yang dipercayakan Tuhan kepadaku itu yang boleh aku pakai untuk diriku sendiri, bukan berapa yang harus aku persembahkan kepada Tuhan. Bagi orang yang telah memberi diri kepada Allah, memberi persembahan justru menjadi kesempatan yang membahagiakan, bukan tuntutan yang memberatkan, sehingga harus bertanya apakah wajib. Semakin banyak kesempatan untuk memberi, semakin membuat hati kita bersuka cita karena Tuhan memandang kita layak untuk berbagian dalam pekerjaannya. Apakah kita rindu dipakai olehnya dan mengalami sukacita sejati sebagai dampaknya? Mari kita persembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Amin.